Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Maraja Organik bersama saya Samsul Umar, praktisi pertanian. Teman-teman sekalian, di Indonesia ini memiliki luasan sawah gambut atau sawah rawa, yang mana di momen-momen tertentu atau pada Menteri Pertanian yang baru ini mengagendakan penanaman padi pada sawah rawa atau gambut. Seperti yang diketahui bahwa tanah gambut atau sawah dengan kadar asam yang tinggi ini sangat susah untuk meningkatkan produktivitas panen padi. Kenapa? Karena di sawah ini memiliki C organik atau karbon organik atau bahan-bahan organik yang tinggi dan sifat kapasitas tukar kation yang tinggi, namun unsur-unsur yang lain seperti kalium, fosfor, magnesium, kalsium, sulfur ini sangat rendah. Nah, ketika berbudidaya padi pada sawah rawa atau gambut ini, pertama yang harus kita lakukan dalam pemupukan itu jangan menggunakan pupuk nitrogen. Jadi sebaiknya untuk sawah rawa atau sawah gambut itu jangan menggunakan pupuk nitrogen. Karena kenapa? Di dalam sawah ini atau di dalam gambut itu sudah banyak unsur nitrogen dan unsur karbonnya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana pH pada sawah gambut ini atau sawah rawa ini itu dinaikkan. Unsur yang pertama yang harus kita lakukan selain dari dolomit, karena kalau dolomit ini memang sudah sering dipakai, tetapi karena harus menggunakan jumlah yang banyak, sehingga jarang petani yang mau menggunakan walaupun sudah diberikan bantuan secara gratis oleh pemerintah. Lalu apa pengganti dari kapur dolomit atau kapur pertanian? Kami merekomendasikan untuk 1 hektar sawah gambut atau sawah rawa itu menggunakan garam 200 kilo ditambah dengan zeolit 200 kilo. Jadi ini relatif lebih murah harganya dan relatif lebih mudah untuk didapatkan. Jadi saya ulangi, itu 200 kg garam krosok ditambah dengan 200 kg zeolit. Nah, bagaimana ketika misalnya di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, ataupun di Sumatera Selatan yang memiliki lahan sawah gambut terbesar ini tidak ada zeolit atau tidak ada garam. Nah, ini karena selalu dikeluhkannya itu zeolit tidak ada, garam tidak ada. Langkah yang atau bahan yang mudah insya Allah didapatkan yaitu menggunakan kapur bangunan. Jadi kalau garam tidak ada, zeolit juga tidak ada, sebaiknya menggunakan kapur bangunan. Kapur bangunan ini sebenarnya turunan juga dari kapur. Nah, jadi turunan juga dari kapur, yaitu kapur tohor. Nah, itu kalau di dolomit dengan di kaptan itu kandungannya 2 yang tinggi. Ada CaO-nya dan ada MgO-nya. Lah, tetapi kalau di kapur bangunan itu hanya 1 yang tinggi, yaitu kapurnya saja, unsur kalsiumnya saja, CaO-nya. Nah, enggak masalah bahwa ada kekurangan Mg di situ, tetapi insya Allah lebih mudah untuk mendapatkannya. Itu bisa langsung ke toko bangunan, untuk 1 hektarnya sebaiknya gunakan 300 kilo. Untuk ditabur secara merata di lahan sawah gambut atau sawah rawa itu sebaiknya dilakukan sebelum penanaman. Tetapi misalnya mendapatkan infonya atau mendapatkan ilmunya pada saat pertanian atau padi kita sudah berjalan, sudah tumbuh, nah itu juga dihamburkan di kapan saja itu boleh. Nah, ini teman-teman bisa menaikkan pH tanah kita.
Karena dengan penaburan ini itu bisa menaikkan pH tanah. Kelemahan dari sawah rawa atau sawah gambut ini itu pH-nya sangat asam. Sehingga padi ini tidak bisa mengeluarkan anakan, ditambah terendam terus dengan air. Jadi sebaiknya dilakukan penaburan kapur bangunan ini. Tapi dari pengalaman kami yang paling mujarab itu, tanpa harus menggunakan pupuk tambahan lagi, itu menggunakan garam krosok ditambah dengan zeolit. Ini dua bahan ini kalau sudah digunakan pada pada sawah gambut yang ditanami padi, ini penelitian kami tanpa melakukan penambahan pupuk kimia pun padinya sudah bisa sangat bagus pertumbuhannya. Ini sudah kami coba di beberapa tempat dan alhamdulillah berhasil. Dan kalau misalnya tadi dua bahan ini susah untuk didapatkan, untuk lebih efektif mendapatkannya sebaiknya menggunakan kapur bangunan atau kapur tohor. Memang tidak sebanyak kapur pertanian ataupun dolomit kandungannya, tetapi minimal pH tanah itu sudah bisa dinaikkan sehingga menunjang produktivitas ataupun pertumbuhan padi kita supaya bisa maksimal pertumbuhannya. Dan keduanya, kalau misalnya sudah naik pH-nya, itu sebaiknya ditambahkan penaburan ataupun penyemprotan pupuk hayati. Nah, kalau misalnya susah mendapatkan pupuk hayati, sebaiknya gunakan saja ragi tape ataupun akar bambu. Nanti masukkan ke dalam wadah, itu air putih saja, air biasa saja. Itu nanti masukkan ke dalam wadah, misalnya 10 liter, masukkan 20 biji ragi tapenya, terus tambahkan garam 5 sendok, terus tambahkan gula 5 sendok, aduk rata, simpan selama 1 kali 24 jam. Begitu sudah bergelembung, itu langsung diaplikasikan dengan takaran 1 liter 1 tangkinya. Disemprotkan merata saja. Dari 0 sampai dengan usia padi 80 hari itu bisa digunakan. Disemprotkan setiap hari juga tidak ada masalah. Artinya dengan tambahan hayati ini tidak ada efek samping yang ditimbulkan, tetapi akan menimbulkan efek positif pada tanaman yang sudah dinaikkan pH-nya. Tetapi kalau belum dinaikkan pH-nya, mau sebanyak apapun pupuk hayati kita berikan, itu tidak akan maksimal karena beberapa jenis bakteri dan jamur itu hanya bisa hidup pada pH mendekati normal atau mendekati netral atau pada pH netral sekali. Itu teman-teman ulasan kita hari ini untuk teman-teman petani di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan yang notabene banyak sawah rawa atau sawah gambut. Begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.